Bismillahirrahmanirrahim. Kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, pada sore berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita tambahan iman, pemahaman, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya muliakan, pada pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang Neraka. surat Al-Ghasyiyah. Iya. Khususnya yang terkait dengan golongan orang-orang yang sengsara. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Nah, berikutnya baru wujuhu yauma idzin na'imah. Ketika membahas ini, ibu-ibu ada request. Ya, request tentang gambaran neraka. Iya. Supaya nanti katanya pas Ramadan kita nggak bicara neraka lagi, Iya. kita bicara surga aja. Iya. Saya WA Bu Syukriya, saya nggak ingat lagi. Saya teringat, cuman temanya apa saya tidak ingat. Iya. Nah, ibu-ibu saya muliakan, kita ini mau orang mukmin ataupun yang tidak mukmin, semuanya akan melewati yang namanya sirat. Sirat. Sirat itu dalam riwayat jembatan yang terbuat dari rambut yang dibelah tujuh. Kemudian tajamnya seperti tajam mata pedang Masya Allah. dan licinnya seperti licin lumpur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71. Buka Maryam 71. Iya. Surat Maryam Maryam 71. 19. 71. Ya, Baca Pak Ustaz. silakan baca. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangkan neraka. Ya, Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. tidak ada satupun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya tidak melewati jembatan sirat. Orang-orang beriman melewatinya dengan berbagai macam cara. Ada yang seperti Kilat. secepat kilat, Secepat kilat. ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti dia berkuda,
ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih. Semuanya itu karena amalan. Sesuai amalan. Sesuai dengan amalan. Ya. Adapun yang tidak bisa melewatinya maka masuk ke dalam neraka. Yang tidak bisa melewatinya maka masuk ke dalam neraka. Di bawah jembatan sirat itu adalah neraka. Ya. Tapi kan ada juga yang diseret diranti bergerombolan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Maksudnya? Masuk ke neraka itu kan ada juga yang diseret, diranti, diseret masuk ke neraka. Apa tidak melewati sirat itu? Itu kan dia baru jatuh masuk ke dalam neraka. Kan belum masuk neraka jahanamnya, belum masuk neraka jahimnya, belum masuk neraka sakornya. Oh, baru masuk. Nah, cara masuknya itu nanti ada yang dilempar, ada yang ditarik, ada yang diseret. Iya, betul. Nah, jadi itu ini kan baru dia masuk ke areal neraka. Dia masuk kemananya kan belum tahu. Oh iya. Nah, ketika masuk itu sesuai dengan tempatnya, jahanam, sa'ir, kan ada 7. Nah itu dia. Yang penting jatuh dulu, masuk dulu di areal itu. Oh iya. Karena setelah jembatan sana itu sudah areal orang yang mau masuk surga. Oh. Nah, jembatan inilah yang memisahkan mereka. Yang disebut dengan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga itu lewat sana. Satu kelompok ke neraka sudah di bawah. Tinggal nanti masuk kemana-mana. Masuk kemana-mananya. Iya, benar. Oke. Ibu sekalian, nar itu artinya neraka. Ya, neraka. Tapi secara bahasa artinya api. Api, iya. Neraka itu namanya api. Nar artinya neraka. Iya. Secara bahasa nar itu artinya api. Secara nama saja kita sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Iya. Api neraka itu 1000 tahun dinyalakan berwarna merah. 1000 tahun berwarna merah. Kemudian 1000 tahun berwarna putih. Bakar 1000 tahun merah. Bakar 1000 tahun lagi putih. Bakar 1000 tahun lagi hitam. Iya. Merah, putih, hitam. Nggak ada birunya Pak ya? Nggak ada biru. Dunia biru. Dunia tuh bukan biru, dunia. Ya betul Pak Ustadz. Ya. Nah, api yang ada di dunia ini adalah satu dari 7 bagian. Satu dari 70 neraka jahanam. 70. Satu. Yang paling panas di dunia itu baru satu dari 70. Sepersatu. Mana 70? Seper 70. Api dunia adalah seper 70. Mana ya, kira-kira bisa kita bandingkan. Sepernya itu nggak sanggup kita di dunia, ya kan? Nah, ibu sekalian, bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Iya. Bahan bakarnya. Manusia dan batu. Manusia dan batu. Jin nggak Pak? Kalau jin itu dia kan memang sudah dari api. Oh. Nah, dia masuk ke dalam. Udah jadi apinya. Iya, jadi apinya. Iya. Ya. Dari api masuk api. Iya. Ya kan? Tinggal bakar kita aja. Tinggal bakar aja. Iya. Oke. Iya. Nah, buka surat Al-Baqarah 24. Baqarah 24. Baca Pak Ustadz. Ya. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu,
maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oke. Bahan bakarnya semakin dimasukkan manusia, semakin dimasukkan batu, dia semakin membara, memanas. Oke. Buka surat Al-Anbiya 21:98. Al-Anbiya surah 21 28 Pak Ustaz ya? 98. Hah? 98. 98. Baca Pak Ustaz? Ya, silakan. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Sesungguhnya orang kafir dan apa yang mereka sembah adalah bahan bakar jahanam. Jadi bahan bakar neraka itu manusia, batu, semua sesembahan orang kafir. Ya kan? Iya. Oke. Apa aja Pak? Seperti apa aja? Kan dari batu. Batu juga kan? Batu juga. Cuman di sini Allah ingin katakan bahwasanya kamu dan sesembahan kamu adalah bahan bakar api neraka. Itu maksudnya. Berarti di api neraka itu udah ada batu duluan Pak ya? Udah ada batu duluan baru kita yang dicampakkan. Apa dicampak batu, campak manusia? Campak batu sama manusia. Oh, ini kalau semua sesembahan manusia dicampak, masukkan ke dalam neraka, jadi apa dia? Kan batu. Kan? Iya. Oh. Sekarang berapa jumlah berhala di dunia ini? Semenjak zaman Nabi Nuh sampai nanti akhir manusia. Berapa jumlahnya? Kita kan patung pertama kali dibuat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasrah, 5 patung. Dari sinilah mulai peradaban patung di dunia. Jadi itu sejak zaman Nabi Nuh sampai ke depan. Coba hari ini patung berapa patung? Tidak terhingga. Enggak terhingga. Nah, itu menjadi bahan bakar api neraka. Termasuk yang sekarang disembah-sembah sama orang Tionghoa itu kan berupa logam-logam tuh Pak. Atas nama patung, mau logam, mau batu, mau emas, mau perak, mau tembaga, mau besi, atas nama patung campak semua. Campak menjadi bahan bakar manusia. Ya kan? Oke. Nah, Ibu sekalian, siapa penjaga neraka? Penjaga neraka itu adalah malaikat. Buka surat At-Tahrim ayat 9. At-Tahrim ayat 9. At-Tahrim di ujung. Tahrim surat keberapa Pak Ustadz At-Tahrim? At-Tahrim. At-Tahrim 66. Ya. Ayat 9. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Bukan itu. Waquduhan nas wal oh ya, terus. Iya, Pak. Betul. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kayaknya bukan itu. Ya, mana lagi Pak Ustaz? At-Tahrim. Ya. Surat 9. Ayat 9. Iya. Tunggu Bapak lah minta lagi. Ayat 6 maksudnya. Oh, ayat 6 Pak Ustaz ya. Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Karena tempatnya panas, tempatnya membara, tempatnya orang-orang kafir, maka penjaganya adalah
Malaikat yang keras, malaikat yang kasar. kasar. Berarti malaikat itu banyak Pak Ustadz ya? Banyak, sangat banyak. Berarti Sangat banyak. hanya penjaga pintunya aja yang satu namanya malaikat Malik itu. Iya. Hanya satu aja yang Satu penjaganya. saja. Yang Tapi kan dia punya banyak pasukan. Ya. Sekarang bagaimana dengan pintunya? Pintu. Pintu Jadi neraka. penjaga sudah. Udah, Sekarang pintu. pintu. Nah, buka surat Al-Hijr ayat 43. Al-Hijr. Mana mana? Al-Hijr 15. Surat ayat berapa Pak Ustaz? 43. 43. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan semuanya. Ya, terus? Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Nah, jahanam itu memiliki 7 Pintu. pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Ya, jadi pintu neraka itu ada 7. Ya. Ya Pak Oke. Ustaz. Nah, sekarang neraka itu pintunya tertutup. Kalau surga pintunya terbuka. terbuka. Buka surat Al-Humazah ayat 8. Humazah. Humazah ikut yang mana deh? Al-Humazah ayat 8. Surat keberapa? Humazah. Surat pendek ya? Pak Ustaz deh, surat Iya, innaha alaihim muqsadah. Surat keberapa Pak Ustaz? Ya, juz 3. Surat 104. 104. Ya. Humazah ayat ke-8. 8. Sungguh api itu ditutup rapat. Sungguh neraka itu bagi mereka ditutup rapat. Jadi neraka itu ditutup rapat. Pintunya tertutup rapat. Iya. Beda dengan surga yang pintunya terbuka. Oh. Orang yang masuk ke dalam neraka dibuka pintunya. Dibuka pintunya. Yang mau masuk. Yang mau masuk, yang akan dimasukkan dalam neraka, pintunya baru dibuka. Kalau nggak ada yang masuk, nggak dibuka. Ibu bisa bayangkan neraka, atas, bawah, kiri, kanan, api tertutup. Dalam apa? Dalam open. Iya. Di situ aja. Panasnya di situ aja. Atas, bawah, kiri, kanan Tertutup. Nah, buka surat Az-Zumar. Azumar di sini juga nih, nggak jauh-jauh. Nih kita jalan-jalan nih ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya. Ayat keberapa Pak Ustadz? Ya. Lagi dicari ini. Oh, Masya Allah. Lagi kita cari. 19. Oh, 39. Nah, ayat 16. Ayat 16. Baca Pak Ustadz. Ya, silakan. Surat 39. Surat 39 ayat 16. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, Ya. dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang sediakan bagi mereka. Atas mereka ada lapisan-lapisan api, di bawah mereka ada lapisan-lapisan api. Nah, itulah tabiat daripada neraka. Neraka. Diliputi oleh api dan pintunya tertutup. Nah, sekarang bagaimana orang yang masuk ke dalam neraka, ya kan? Iya. Oke. Siapakah orang-orangnya? Iya. Buka surat An-Nisa 140.
An-Nisa 140. Dibaca Pak Ustadz. Ya. Ayat 140. Udah dapat Bu Mar? Dah. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ya. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Siapa yang penghuni neraka jahanam? Munafik dan kafir. Munafik dan Kafir. kafir. Orang kafir dan orang munafik. 1 dan 2. Ya. Oke. Yang berikutnya Maryam 86. Maryam 86. Ya. Ayat 86. Baca Pak Ustadz. Ya, silakan. Dan kami akan mengiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Dahaga. Berarti siapa? Haus. Orang durhaka. Orang durhaka. Orang kafir yang pertama, Orang munafik. orang munafik, orang yang durhaka. durhaka. Berarti Itu penghuninya. jadi orang muslim itu. Iya, siapa aja yang durhaka? Kan siapa aja yang durhaka kan? Kalau orang kafir udah jelas. Sudah jelas. Berarti ini orang muslim yang durhaka. Yang durhaka siapa aja yang durhaka? Makanya kan untuk orang muslim kan ada 3. Iya. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Sab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Ada yang masuk surga setelah masuk Neraka. Masuk neraka dulu dia, baru masuk ke dalam surga. 3 ini nih, hanya 3 saja golongannya untuk orang yang Islam. Jadi orang yang durhaka, mau dia orang kafir ataupun orang yang muslim, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi Pak Ustadz di Al-Quran banyak menyatakan ayat-ayat kalau masuk surga kekal selama-lamanya, masuk neraka juga kekal selama-lamanya. Iya. Jadi yang pernyataan Pak Ustadz yang masuk neraka dulu nanti baru masuk surga itu di mana? Di hadis Pak Ustadz? Di hadis dan itu bagian dari syafaat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Yang berikutnya Fatir ayat 6. Fatir. Fatir 35. Fatir 35 ayat 6. Baca Pak Ustadz. Baca. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakuanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Siapa yang calon penghuni neraka? Pengikut setan. Setan dan pengikutnya. Iya. Setan dan pengikutnya nih, siapa pengikutnya? Siapa aja yang mengikut? Siapa aja yang mengikut? Mau orang kafir, mau orang muslim, siapa saja yang menjadi pengikut setan, maka calon penghuni neraka. neraka. Udah berapa? Udah 4 kan? Iya. Kafir, munafik, Munafik, orang durhaka, dan setan. setan dan pengikutnya. Udah 4. 4. Oke. Sekarang yang kelima. An-Nisa ayat 4, ayat 13. An-Nisa ayat 13. Ayat 13. Ini mana dia? Nih. Udah Pak Ustadz? Ya, silakan. Itulah batas-batas hukum Allah. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Ya, lanjut. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Ya. Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya,
niscaya Allah memasukkan ke dalam api neraka. Ya. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Yang kelima siapa? Orang-orang yang tidak mendengar perintah Bermaksiat kepada Allah dan Rasul. dan Rasulnya, serta yang melampaui batas, melanggar batasan-batasan. Ada berapa? 5. Nah, inilah calon penghuni neraka. Ada 5 golongan. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke macam-macamnya, ada yang mau bertanya? Ada Ustaz. Hah? Ada. Apa? Kan tadi neraka itu pertama apinya merah, ya, putih, ya, hitam. Jadi Kejadian merah itu kapan, masuk jenis apa manusia, dan seterusnya menjadi putih. Nah, jenis apa manusianya masuk, perlakuan apa saja, kelakuan apa aja yang mereka kerjakan dosa-dosanya, dan yang hitam. Ya. Nah, tolong Pak Ustaz jelaskanlah satu-satu. Jadi itu gambaran tentang api neraka yang sudah ready, yang sudah siap. Sudah siap. Yang mana tuh Pak? Yang merah? hitam. Oh, yang hitam. Yang hitam. Jadi api neraka itu hitam. Rasulullah menjelaskan saja bahwasanya api neraka itu awalnya dibakar 1000 tahun merah, 1000 tahun lagi putih, 1000 tahun lagi hitam. Yang nanti dimasukkan oleh orang-orang yang 5 tadi itu adalah mereka neraka yang apinya sudah menjadi hitam. Sudah ready, sudah siap. Untuk semua, bukan dipisah-pisah merah, putih, hitam, enggak. Itu prosesnya. Proses sebelum jadi hitam, putih, sebelumnya merah. Itu maksudnya. Oh, bukan karena dimasukkan orang durhaka duluan, Bukan. munafik duluan, mungkin warnanya begitu masuk lagi jadi warna putih. Oh, Bukan. enggak. Prosesnya. Iya, proses menjadi hitam itu gitu. Sebelum kita lanjutkan ke makanan, ke minuman, pakaian, ada yang mau tanya sampai sini? Ya, silakan. Ya. Mantap. Pintu apa namanya, Bu ya? Iya betul, Bu. Iya betul. Iya. Iya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nama nerakanya hawiyah. Ya. Ya kan? Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Barang siapa yang amal baiknya ringan, berarti amal jahatnya banyak, maka tempatnya hawiyah. Apa namanya? Hawiyah. Apa aja enggak? Suratnya apa? Al-Qari'ah ayat 9. Nah. Oke. Lagi cukup atau lanjut? Oh, enggak usah. Mau bertanya? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana makanan. Makanan dari penghuni neraka. Yang pertama makanannya adalah zakum. Ya. Surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 45. Masya Allah. Ad-Dukhan berapa maknet? Surat keberapa Pak Ustadz? Ad-Dukhan di ujung-ujung itu. Juz keberapa tuh? Ayat 43 45. Surat keberapa, Bu? 44. Ad-Dukhan 44.
Ayat ke berapa Pak Ustaz? Ayat 43, 44, 45. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa, Ya. seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ulang sekali lagi. Sesungguhnya Sungguh pohon zakum itu ya, makanan bagi orang yang banyak dosa. buah zakum itu adalah makanannya penghuni neraka. Lanjut. Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Ketika dimakan seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut. Buahnya Pak? Buahnya, buah zakum. Buah zakum itu buah yang berduri. Pohonnya aja berduri Pak. Iya, pohonnya berduri, buahnya Berduri juga. Ketika orang dalam neraka yang tertutup, yang panas, diliputi panas, bawaannya apa kan? Lapar. Iya. Ketika lapar, tidak ada makanan lain kecuali zakum. Kalau surga, kita bisa minta apa aja. Tapi kalau neraka, kita tidak minta apa saja. Tidak bisa minta apa saja. Apa yang ada dimakan. Yang ada itu adalah zakum. Buah zakum yang kalau dimakan, maka dia seperti tembaga yang mendidih di dalam perut. Lanjut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Seperti mendidihnya air di dalam air yang panas. Kita makan. Yang kita makan. Padahal kita makan buah zakum. Buah zakum. Tapi efeknya begitu. Oke. Panas. Lanjut. Peganglah dia. Oh, udah cukup. Bukan. Berikutnya Doriya. Apa Pak? Doriya. Al-Ghasyiyah ayat 6. Ayat berapa? Surat apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Masya Allah. Al-Ghasyiyah itu surat 88. Iya. Ayat 6. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Ya, pohon yang berduri. Namanya Berarti tadi buah. Tadi ya, buahnya, ini pohonnya. Itu pohonnya. Masya Allah. Nah, oke. Dori ini lebih pahit daripada apa namanya itu? Jadam apa? Apa Pak? Buah dori itu lebih pahit daripada apa namanya itu ya? Sambiloto. Jada apa? Oh, enggak tahu. Jadam ya? Jadam. Yang pahit itu apa? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Nah, udahlah. Pokoknya paling pahit dia. Oh, pahit rasanya Pak? Pahit. Dori ini. Oh. Lebih busuk daripada bangkai. Oh. Dan lebih panas daripada api. Yang pohon ini Pak ya? Pohon zakum itu? Yang dori tadi. Dori. Ini bukan zakum lagi nih. Kan zakum udah tadi. Ini kan? Ini kan? Nah, tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri. Ya, pohon yang berduri. Nah, itu lebih pahit, lebih busuk dan lebih panas. Oh, lebih panas. Iya. Pak, itu mereka memang tumbuh mereka di neraka itu, Pak Ustaz? Tumbuh. Iya. Asluha tal'uha. Sebentar, kita lihat. Nih Ibu nanya, nih di mana kok bisa tumbuh deh kan? Iya Pak Ustadz. Apa dibagi-bagikan sama malaikat? Nah, ini makananmu. Nah, gitu atau tumbuh. Gitu. Mana tahu kan karena lapar dibagi-bagikan gitu mana kan? Dalam neraka. Ke dalam dandang itu. Nah, makan nih bakar. Kalian lapar kan katanya. Itu ada pohon rupanya. Nah, ini ayatnya dulu mananya? Di mana ya ayatnya? Ayat tentang pohon. Sebentar kita
Ada Nono dapat lagi kan? Rupanya kita yang perempuan ini di surga kalau kita lebih cantik dan lebih dari bidadari surga mana? Nah, ini mau tanya sama Ustaz, betul nggak? Gimana? Dulu masih jahiliyah Pak Ustaz. Enggak. Zaman dulu pakai baju transparan ya kan? Iya betul. Masih zaman jahiliyah. Ya. Mama-mama kita dulu kayak mana pakai baju? Mama kami mana? Jadi ibu sekalian, kita sekarang kan sudah hijrah. Iya. Yang sudah itu jangan diingat-ingat lagi. Iya, banyak bertobat. Karena dia sudah berlalu. Iya. Kalau kita korek-korek, apa gunanya? Iya. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini adalah istighfar. Iya, beriga. Banyak bersedekah supaya yang sudah salah-salah kita buat itu Allah ampunkan. Iya, Allah ampunkan. Amin. Jangan pula gara-gara ini kita nggak semangat. Iya. Kenapa? Udah banyak kali dosa. Iya. Putus asa. Padahal ada kesempatan kita untuk bertobat. Iya. Iya. Tadi pagi ceramahnya Jadi juga yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan diungkit-ungkit lagi. Hanya itu Kita menjadi bahan kita untuk ke depan. Perbaiki. Sekarang ini yang sudah berlalu kan kita nggak bisa buat apa lagi ya? Iya. Apa bisa kita buat yang sudah berlalu? Nggak bisa. Penyesalan. Kan? Karena sudah tercatat, Iya. sudah dibukukan. Iya. Yang perlu sekarang ini, yang hari ini perlu kita pikirkan adalah ke depan ini gimana? Iya. Yang sisa waktu ini. Iya. Masalah diampuni kan Allah Subhanahu wa taala, makanya minta istighfar, minta taubat kita, minta ampun kepada Allah. Banyak bersedekah. Apakah misalnya Allah hapuskan, Allah tutupkan, Allah maafkan, Allah ampunkan, itu bukan urusan kita. Hak Urusan prerogatif Allah. Allah. Hanya kita minta ampun, minta maaf, Iya. istighfar. Iya. Itu aja. Habis itu apa yang sudah salah yang lalu jangan lagi diulang Diulangi ke pada depan. masa yang akan datang. Iya. Kita menatap masa depan. Jangan lihat ke belakang. Iya. Lihat ke belakang itu untuk jadi pelajaran. Iya. Maka jangan sering-sering lihat belakang. Iya. Iya, iya. Jangan. Tapi Kalau kita lihat ke belakang Terus? kita nggak jalan-jalan, nggak maju-maju. kita nggak bergerak-gerak. Padahal waktu kita mepet, Iya. waktu kita terbatas. Iya. Lihat ke belakang itu sebentar aja untuk menjadi pelajaran. Untuk Nah, gitu Bu ya. Iya. Nah. Sebenarnya kita nih semua, ya kita nih dulu kan Iya, iya, iya. sama. Ibu saya, iya, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Iya. Amin. Belum ilmu sampai ke kita. Iya. Ya, belum sampai ilmu. Ya, Ya. Iya. Janganan kita, Bu, mama-mama kita dulu pun kayak Iya. gitu, pakai baju transparan, nggak Iya. pakai jilbab, ya. Mudah-mudahan diampuni. ya. Ini mengenai Buah. pohon itu, Iya. akarnya di dasar neraka itu ada, cuman saya belum dapat nih. Oh iya, Nanti apa-apa, kalau Ustaz. kalau ingat, Ya. saya ke situ. Ya. Akarnya memang ada, berarti Memang tumbuh. asluha fi jahim, dasarnya itu takhruju min aslil jahim, dasarnya keluar dari Dalam dasar neraka. Dasar neraka. Akarnya itu dari situ. Cuman nih nanti kalau ketingat saya sebutkan di mana tempatnya. Iya. Oke,
Sekarang makanan udah. Sekarang minuman. Sekarang minuman. Makanan memang dua berarti Pak Ustadz ya? Kenapa? Buah. Makanan memang dua tadi Pak Ustadz ya? Ya. Buah sama pohon. Pohon. Yang berdua. Ya. Minum. Sekarang Minumnya. minuman. Minuman. Ada catat lagi, catat magnet aja lah. Kalau nggak- Sekarang minuman. 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 Minumannya apa? Lagi-lagi di neraka tidak bisa pesan minuman. Nggak ada jus. Karena nggak ada jus. Kalau di surga kita bisa pesan minuman. Di neraka apa yang ada diminum. Ya. Oke. Yang pertama, Surat. buka surat Al-Waqiah 54. Waqi'ah. Sekelah Waqi'ah. Ar-Rahman. 54. 54. Al-Waqi'ah surat ke 56. Ya. 5 berapa Pak Ustadz? 6. 54. 54. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Nah, Air yang sangat air yang sangat panas. panas. Air tapi yang sangat panas. Ya. Pertama, kedua, Nih dapat Bu. Dapat tentang pohonnya, akarnya itu. akarnya dari situ. Buka surat As-Saffat ayat 62, 63, 64, 65. 66. As-Saffat Surat. surat ke berapa As-Saffat? Surat Di ujung tuh ya, As-Saffat ya. Yang mana? nomor As-Saffat di tengah. 37. 37. 37. Surat 37 ayat Habis ya. 62, 63, 64, 65, 66. Udah. Baca Pak Ustadz. Ya, silakan. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Ya. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dalam dasar neraka jahim. Nah, keluar dari Dasar neraka jahim. dasar api neraka. Ya, Zakum itu akarnya tuh menghunjam di dasar api api neraka. neraka. Berarti nggak mati-mati dia. Nggak mati-mati orang dasar. Lanjut. Lanjut. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah-buah itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Oke, cukup. Kita kembali ke minuman ya. Ya, itu Kembali ke makanan minuman. ya. Jadi tadi yang pertama minumannya apa? Air yang sangat panas. Air yang sangat, Panas. ini bukan air panas. Air yang sangat panas. Sekarang ketika kita minum air yang sangat panas itu, apa efeknya? Hancur. Meleleh. Buka surat Muhammad. Muhammad. Buka surat Muhammad. 47. Surat 47 ya. 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 Ayat 15. 15. Perumpamaan taman surga. 14 Pak ya? Ya, 15. Oh 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Ya. Dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Ya. Samakah mereka dengan orang kekal dalam neraka? Dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus terpotong-potong. Nah, efek dari minuman hamim itu, minuman yang sangat panas itu, maka usus mereka terpotong-potong. Tercerai-berai. Tercerai. Sekali minum
Hancur. Ususnya tercerai-berai. Enggak. Terus itu bagus nanti kalau lagi. udah mati, hidup lagi. Bagus lagi. Minumannya nggak ada lain. Iya, begitu dia mau mati, hidup lagi, kasih lagi. Nah, jadi minumannya selama dia di situ, itulah dia minumannya. Nggak bisa, kan haus. Tadi orang bisa minum, tabiat nggak usah orang diminum. makan apa? Lapar. Kan udah makan, haus. Hausnya kan minta minum. Orang yang berada di dalam panas kan kepanasan. Kalau kepanasan minta apa? Air. Air yang ada adalah air panas. Makan buah zakum, makan butuh air. Suasana panas butuh air. Airnya air panas, bukan air dingin, bukan air es. Kalau kita di dunia panas-panas kan minum air es. Ini panas-panas dikasih air panas. Ya. Atas nama neraka sama semua. Namanya aja beda. Sama. Penderitaan sama. Minumannya standar. Minumannya standar, makanannya standar. Ya. Oke. Nah, yang pertama minumannya apa tadi? Air yang sangat Hamim. Hamim. Minuman yang sangat panas. Yang kedua, surat Ibrahim ayat 16. Ibrahim 14 ya. Ini berapa nih? Enggak nampak. Ibrahim ayat 16. Baca Pak Ustadz. Silakan. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Air Nanah. nanah. Minuman kedua dari penghuni neraka adalah air Nanah. nanah. Nanah siapa ini? Nanah manusia. Kan dia kan nanti benanah nih. Busuk yang terkulai, yang usus yang terhancur itu nanah. Nanah itulah yang diminum sama manusia. Itu ambil sendiri Pak Ustadz ya? Diminum. Ambil sendiri minum terus. Diminum. Ya, Susu bagi mereka. bagi mereka. Ya kan? Iya. Oke. Insya Allah. Biar panas nanah. Min sodid. Ya, nanah. Nanah. Min sodik. Lanjut. 17. Ibrahim ayat 17. 17. Di teguk-teguknya air nanah itu. Di teguk-teguknya air itu. Ibu jijik dah ya. Air nanah. Di teguk-teguk. Coba, kenapa dia teguk-teguk? Nggak ada air lagi. Karena nggak ada air lagi. Tidak ada air lagi, di teguk-teguk. Lanjut. Wala yusiruhu. Dan dia hampir tidak bisa menelannya. Hampir dia nggak bisa nelan. Nanah. Tapi diteguk-teguk juga. Karena haus. Hampir-hampir dia nggak sanggup minum, tapi diminum juga. Nggak ada. Hah? Panas. Kan dua susu. Oh iya, nanahnya. Lanjut. Aduh ya Allah. Nanahnya nggak panas, nggak. Ya, jijik. Ya kan? Oke, lanjut. Sampai mana Mak? Diteguknya dengan air nanah dan hampir tidak dapat menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya. Dan dalam kondisi dia minum air panas, minum nanah, itu kan datanglah kematian. Kematian datang bagi dirinya. Masya Allah, mati juga di situ. Mati. Padahal Tapi coba lihat situ, lanjut ayatnya. tetapi dia tidak juga mati. Tapi dia nggak mati-mati. Masya Allah. Dalam kondisi dia minum air panas dan minum nanah itu, dia hampir mati. Tapi nggak tidak mati-mati. Kenapa nggak mati-mati? Begitu mati, Hidup lagi. Nah. Kenapa? Iya. Tubuh kita ini
tidak ada nenek-nenek yang ada di akhirat. Semua kita umurnya 33 tahun. Yang dibakar juga segitu ya Pak? Segitu juga. Iya. Walaupun penghuni neraka, penghuni surga umurnya sama 33 tahun. Insya Allah. Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, nggak ada nenek-nenek yang masuk neraka. Semuanya berapa? 33 tahun. Astagfirullahaladzim. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Semua kita umurnya sama 33. Ya. Iya. Ini tadi dia teguk-teguk. Masya Allah. Nggak bisa telan. Kan tadi nggak bisa telan, tapi ditelan juga. Nggak ada lagi air. Nggak ada lagi air lain. Ibu jangan berpikir dunia yang kita jijik. Itu dunia. Iya. Ini Akhirat. Kan ayatnya bilang, ia tajarra'uhu, dia teguk-teguk itu. Teguk. Nggak bisa telan, teguk juga. Hampir-hampir dia nggak bisa telan, tapi diteguk juga. Tahu juga itu jijik, tapi nggak bisa. Nggak bisa harus diminum karena haus. Nggak bisa ngelak. Nggak bisa ngelak. Masya Ya kan? Allah. Itu yang tersedia. Oke, udah 2. Sekarang kita lihat minuman yang ketiga. Udah Buka surat An-Naba ayat 24. Masya Allah. Ngerinya. Nah. An-Naba ayat berapa? 24. 24. Naba. Abasani Anaba ya? Surat 78. 78. Surat 78 ayat 24. 24. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Kecuali, lanjut. Selain air yang mendidih dan nanah. Nanah. Iya. Selain air yang mendidih dan nanah. Yang tadi air mendidih dan nanah. Ghosak itu juga nanah. Ya, sodid Itu juga nanah. Nah, itu dia. Berarti ini belum masuk minuman yang diceritakan lagi yang apa? Perak yang dicairkan dimasukkan ke mulut. Itu berdasarkan ini sekarang nih. Ini sekarang. Buka soal Kahfi 29. Kahfi. Nah. Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi 29 itu Ya. 18. Surah 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan mereka bagi orang zalim yang menyediakan neraka bagi yang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih. Air besi. Air besi. Yang mendidih. Udah besi mendidih lagi. Lanjut. Yang menghanguskan wajah. Wajah. Bukan jadi mulut. minuman penghuni neraka itu namanya muhl. Muhl itu adalah didihan tembaga atau apa? Logam. Cairan tembaga Atau perak. ya. Kalau kita minum maka ini wajah kita ini meleleh. Jadi efek minum al-muhl itu membuat daging-daging yang ada di wajah ini meleleh. Jadi ini minuman-minuman daripada penghuni neraka. Oke. Jadi makanan sudah, minuman sudah. Sekarang bagaimana pakaian? Pakaian. Ya. Buka Ibrahim 50.
14. Surat Ibrahim. 14 ayat 50. Baca Pak Ustaz. Ya, silakan. Pakaian mereka dari cairan aspal. Pakaian mereka Dari cairan dari aspal. cairan aspal. Dan Pakaian mereka cairan aspal. Masya Allah. Kalau kita ini kan dari Kain. kain. Pakaian mereka dari cairan aspal. Aspal lengket terus dia Pak. Iya memang. Orang dia Memang. panas dia Panas. lengket terus, Iya. nggak bisa lepas. Iya, lanjut. Aspal. Masya Allah. Iya. Dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Wajah mereka pakaian aspal. Wajah ditutup oleh api neraka. Lanjut. Masya Allah. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. Ya. Ya kan? Iya. Pakaian mereka dari aspal, wajah mereka ditutupi oleh Api neraka. Jadi intinya pakaian penghuni neraka itu dari aspal. Aspal yang dibuat untuk jalan itu, itulah pakaian kita. Pakaian bukan pakaian kita, pakaian penghuni neraka. Bukan pakaian kita, na'udzubillah subhanallah. Pakaian penghuni neraka Iya. adalah aspal. Oke. Karena aspal itu meleleh karena dipanasin. Dia- Dipanasin. Jadi terus. dia- Terus. Karena kalau bisa dikupas, kalau dia udah dingin, Iya. itu baru bisa dikupas. Kalau Iya. nggak bisa kupas, mencair terus dia. Iya. Nempel terus. Nempel terus. terus dia. Nggak bisa dicopot. Oke. Sekarang bagaimana bentuk siksaan? Iya. Bentuk sisaan. Mana aku catat deh maknya itu. Iya. Belum lagi berdasarkan sesuai dosa. Siksaan. Buka Al-A'raf ayat 41. Al-A'raf. Al-A'raf. 7. Surat ayat berapa Pak Ustaz? 41. 41. Baca Pak Ustaz. Iya. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka. Nah, tikar tidur. Tikar mereka tidur. Apa namanya? Ambal. Ambal mereka itu adalah Api neraka. api neraka. Api- Ambal tempat mereka tidur, duduk itu adalah Api neraka. api neraka. Serba api. Api. Ya. Lanjut. Dan di atas mereka ada selimut api neraka. Tikarnya api, selimutnya api. api. Lanjut. Jadi ada ngantuk juga ada Pak ya? Ya. Hah? Iyalah. Ngantuk. Kan tidur kan? Ya, terus Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. ya. Jadi tikar sama selimutnya api. Buka Al-Ankabut 55. Kabut berapa ya? 29 surat 29. 29. Ya. Halaman 396. Baca Pak Ustaz ya. Ayat 29. 55. Oh, ayat 55 maknanya. Iya. Ayat 55. Ya. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ini ayat yang menjelaskan bahwa seluruh tubuh mereka itu diliputi oleh api. Neraka. Kalau tadi tikar, Selimut kemudian selimut, ini api mereka, badan mereka ini diselimuti diliputi oleh api neraka. Ya. Masya Allah. Baik. Kemudian Al-Qamar 48. Al-Qamar itu berapa mana? Al-Qamar 58. 54 mana? 48. 48 Pak ya? Iya, 48. 48. Al-Fat 48. Surat ke berapa? Al-Qamar 54. 54. Ayat 48. 54.
Ayatnya 48. pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, Mereka diseret ke neraka dengan dengan wajahnya. wajah. Berarti Diseret ke neraka. Orang kalau seret dengan apa? dengan tangan. Biasanya seret dengan tangan. Ini penghuni neraka diseret dengan wajahnya. wajah. Berarti wajahnya tengkurap, Pak ya? Tengkurap, diseret. Diseret. Seperti kita neret orang pakai Iya, tangan, ini bukan tangan. Mukanya. Ke mukanya yang diseret. Masya Allah. Itu diseret. Siapa yang nyeret? Malaikat. Oke. Mana lagi? Kakinya kan belakang lah. Yang diseret depan Mukanya. itu mukanya. Kan saya bilang biasanya orang nyeret di dunia apa? Tangan. Kalau bukan tangan, Rambut. kaki. Ini nyeret pakai Muka. muka. Kayak anak seret mobil tuh. Jadi mukanya telungkup Iya, gitu. oke. Ya kan, Gitulah. Pak? Iya. Masya Allah. Oke. Jadi hancur lah mukanya ya. Nah, Amin. lanjut. Berapa tadi mana? At-Taubah 35. Taubah. At-Taubah 35. Taubah. Surat ayat berapa, Pak? 35. 35. Surat 9 ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Ya. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Nah, Seraya dikatakan kepada mereka, disetrika. inilah harta. Di dunia kita nyetrika baju. Ya, ini kita. Nanti malaikat itu menyetrika apa yang disetrika? Harta, Bukan. badan, Badan. punggung, Lambung. dahi. Dahi. Iya, Nah, itu seperti nyetrika baju. lambung, Nah, dahi, oh iya. apa lagi? Punggung. Pakai apa tadi? Setrikanya bahannya apa? Bahannya dengan api yang perak, Cairan perak dan emas. emas. Cairan emas dan perak itulah yang disetrikakan ke punggung, ke lambung, ke dahi manusia. Balik-balik lah ya. Setrika, iya. Nah, seperti kita nyetrika baju kan balik-balik kan? Balik kita. Balik. Dahi habis sama dari depan, lambung belakang. sekali belakang. Dahi. Iya. Balik-balik lah. Iya. Siapa yang nyetrika? Malaikat. Malaikat. Yang disetrika siapa? Kita. Penghuni neraka. Manusia. Manusia. Kalau kita tuh mencakup semua manusia yang zalim. Ya, masa Iya. sebabnya ayat sebelumnya. Sebab begitu ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan laki-laki mereka benar-benar Memakan harta orang dengan jalan yang batil. Memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Terus Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Terus Orang-orang yang menyimpan emas dan perak menyimpan emas dan perak Iya. dan tidak berinfak. Iya. di jalan Allah, Ah. maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang nanti yang kena azab seperti itu. Berarti kabar gembira tuh Ustaz. Kabar gembira itu bukan gembira di bukan sana. gembira di sana. Bukan Kabar gembira itu maksudnya Maksudnya? penghinaan. Iya. Nah, itu dia marahnya Allah. Oke. Kasih tahu sama orang itu. Oke, sekarang buka surat Toha 74. Surat 20 ayat 74. 74. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Ya. Dia tidak mati terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup dan juga tidak mati. dapat. Tidak mati. Kapan dia mau mati?
hidup lagi. Kapan dia mau kapan dia mau mati, hidup lagi. Ketika dapat azab, mau mati, hidup lagi, gitu aja. Gitu aja siklusnya. Selama-lamanya. Oke. Ya, benar. Yang ke umur Kemudian nih supaya menteng fit. Istilah di badan kita tuh masih Al-Baqarah bisa merasakan 86. dengan yang sempurna. Al-Baqarah 86. Kenapa, Bu? 86. Ini masih yang surat Taubah tadi Ustaz. Ya. Ini kan orang alim memakan harta orang dengan Cara harta orang dengan jalan yang batil. Berarti orang alim yang kayak mana maksudnya Ustaz? di situ ayatnya apa? Baca terjemahnya yang dari yang lengkap. Wahai yang 3-4 tadi itu. Wahai orang-orang yang Beriman. Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib. Orang-orang alim dari kalangan rahib dan pendeta. Bukan orang alim kita Ustaz. Oh, berarti alim-alim rahib. Ini ayat ini teksnya untuk Yahudi dan Nasrani. Perahib dan Rahib. Pendeta. yang makan harta manusia Iya. dengan cara yang batil. Iya. Bagaimana cara mereka makan harta manusia? Iya. Yang pertama, mereka mengatakan kepada umatnya adanya dosa tebusan. Penembus dosa. Penembus dosa. Iya. Tapi pakai duit. Iya. Kan makan harta manusia dengan cara batil. Iya. Allah tidak pernah menyuruh kepada pendeta sama rahibnya untuk mengatakan kepada umatnya bahwa cara untuk menghapuskan dosa bayar. Nggak ada. Tapi mereka buat sendiri. Satu. Iya. Yang kedua, mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Atas uang juga. Berarti itu masuk ke ulama-ulama kita Ustaz. Makanya saya bilang teksnya untuk Yahudi dan Nasrani. Konteksnya bisa berlaku kapan saja. Makanya ketika kita baca Quran, kalau kita misalnya baca Quran tentang Yahudi dan Nasrani, kita anggap ini bukan untuk kita tidak akan dapat pelajaran. Apa yang terjadi pada masa lalu, mau Yahudi, mau Nasrani, mau umat Nabi Nuh, mau umat kaum Soleh, mau umat kaum Hud dan macam-macam, mau Fir'aun, mau Musa, harus kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita. Sama seperti ini. Oh, kalau kita bilang ini kan orang Yahudi dan Nasrani, kita enggak. Padahal kita apa kurangnya? Ya kan? Nah, jadi semua ayat ini berlaku untuk kita. Walaupun teksnya untuk mereka, tapi pelajarannya untuk supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Gitu. Jelas? Oke. Apa tadi? Al-Baqarah 86 baca. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Maka azabnya tidak akan diringankan. Azab neraka itu tidak diringankan. Yang ada ditambah. Buka Al-Isra 97. Jadi Al-Baqarah yang 86 azab enggak diringankan. Al-Isra 97. 87 Pak Ustaz ya? 97. Oh, 97. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Ya. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Ya. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambahkan lagi nyalanya bagi mereka. Ditambah. Adabnya bukan dikurangi, tapi ditambah. Enggak ada pengurangan azab. Yang ada tambahan. Makanya apinya aja dari merah tambah putih, tambah hitam. Jadi kan kekuatan panasnya beda-beda ya. Beda-beda. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisi kulit. Kulit kan tadi kan macam-macam kan, makanan, minuman, macam-macam. Pakaian. Ya kan? Ya.
An-Nisa 56. An-Nisa 56. An-Nisa ayat 56. 56. Baca. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Setiap kali kulitnya hangus, maka langsung diganti. Setiap kali hangus, langsung ganti. Sedia kala. Hah? Iya. Begitu hangus, langsung ganti kulit biasa. Hangus lagi, ganti lagi. Supaya mereka merasakan azab. Jadi kulitnya hangus, langsung diganti. Diganti kulit secara berketerusan. Oke. Kemudian buka surat Al-Insan ayat 4. Al-Insan jauh tuh. Al-Insan Al-Insan ayat 4. berapa mana? Ke bawah kali. Surat 76 ayat 4. 76. Ayat 4 Pak Ustaz. Ayat 4. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Nah, ada rantai, ada belenggu. Rantai untuk ikat kaki dan tangan, belenggu untuk ikat leher. Jadi azabnya itu diikat kaki dan tangan, dirantai leher. Oke. Gimana Pak Ustaz? Nah, Kaki dan tangan kaki dan tangan Dirantai. pakai rantai, dibelenggu di leher, dililitkan. dililitkan ke leher. Artinya kaki dan tangan serta leher dalam ikatan. Dalam ikatan. Kemudian Al-Hajj ayat 21. Al-Hajj 22 ya. 22 ya. 22 Surat 22 Nah, kan betul 22. ayat 21. Ayat 21. Ya. Baca Pak Ustaz ya. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Nah, mereka akan dicambuk dari bahan besi. Cambuknya besi. Itu yang cambuk siapa Pak? Malaikat. Berarti udah di dalam apa masih di dalam. Masuk malaikatnya ke dalam neraka? Masuk malaikat. Tapi malaikat nggak kepanasan Pak Ustaz ya? Kan dia kan dari apa? Malaikat dari nur. Dari nur, cahaya. Iya, cahaya. Bukan api. Bukan kita, fisik. Jadi dia malaikat nggak kepanasan ya Pak Ustaz? Enggak, orang dia nggak kena azab. Yang kena azab kita. Yang kena azab orang kafir. Bukan kita. Bukan kita, maaf. Nauzubillah ya. Jadi yang dicambuk itu penghuni neraka, yang nyambuk malaikat. Oke. Ya kan? Api itu bersuara. Api itu bersuara. Oh iya, gemuruh ya Pak. Buka Al-Muluk ayat 7. Iya, Ibu kan sering baca Al-Muluk kan? Iya Pak Ustaz. Itu berapa api itu bersuara ya. Ayat 7. 67 ayat 7. Iya. 67 mana 67 nih? Al-Muluk ayat 7. 67 ayat 7. 67 ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Nah, suara neraka yang mengerikan. Bersuara dia. Lanjut. Sedang neraka itu membara. Terus hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan neraka itu apa dia? Marah. Hampir-hampir dia itu meledak karena marah dan gemes dengan
penghuni penghuni neraka. neraka pekerjaannya dulu. Marah deh. Iya, iya betul Coba betul. Bu. Kan kita sering baca nih kan? Iya. Ya. Baca ke Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Oke, sekarang Al-Furqan 12. Al-Furqan. Al-Furqan berapa menit? 25 ayat 12. 25 ayat 12. 12. Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Ketika neraka tuh lihat nih calon penghuni neraka masuk, Mau masuk, dari dia jauh sudah marah. udah marah deh. Dengan suaranya gemuruh. Suaranya bergemuruh dan itu didengar sama orang yang akan masuk. Api neraka itu bersuara bergemuruh karena marah melihat orang-orang yang akan masuk. Dan dia bilang, apakah buka surat Maryam, buka surat Maryam. Buka surat Maryam. Berapa menit? 18 ya. 19 ya. 19 Udah? ayat mana nih? Oh. Masya Allah. Bukan di sini. Ya Allah ya Rabbi. Buka surat Qaf, surat 50 ayat 30. Jadi neraka itu dia bergemuruh, dia marah, ya kan? Nah, sekarang apa yang dia bilang? Ayat 30. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam. Jahanam, kami bilang kepada neraka Jahanam, Apakah kamu sudah penuh? apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, Ia menjawab, masih adakah tambahannya? apa masih ada tambahan lagi ya Masya Allah? Allah. Jahanam itu bicara. Bicara. Allah bilang, apakah engkau sudah- wahai Jahanam sudah Sudah penuh? penuh? Jawab sama Jahanam, apakah masih ada tambahan ya Allah? Ya Allah. Bicara dia. Dia bicara, dia marah, dia bergemuruh, dia gemes melihat orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi dia bukannya senang dia. Marah dia. Kenapa marah? Karena Allah berikan kepada dia kemampuan untuk marah, untuk bicara. Berarti Ya kan? dia nggak penuh-penuh Pak Ustadz ya? Gak penuh-penuh. Karena dia minta terus. Minta terus. Nggak penuh. Ya kan? Ya Allah Rabbi. Tapi Pak Ustadz kan bisa berkurang Pak Ustadz. Dengan syafaat Allah kan, syafaat Rasulullah. Itu syafaat. Iya, bisa Syafaat. berkurang berarti Bisa. kan? Atas izin Allah. Allah. Semua syafaat itu semuanya atas izin Allah. Allah. Mau siapapun yang kasih syafaat, hatta Rasulullah Muhammad SAW, tetap dia mendapatkan izin dari Allah. Allah nggak izin nggak dapat syafaat. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup? Ini sudah tergambar bagaimana api neraka. Ya. Kira-kira ayat-ayat tentang api neraka itu semuanya 145. 145 ayat tentang api neraka. Tentang neraka, nar. Neraka. Nah, ini kan belum 145 kan? Belum. Tapi kira-kira gambaran api, makanan, minuman, pakaian, selimut, tikar, ya kan? Nah, bagaimana kulit, bagaimana yang diikat, yang dicambuk dan sebagainya, itu sudah mewakili semuanya. Tapi tingkatan kan
neraka itu ada tingkatannya Pak Ustaz? Ya, neraka itu ada 7 tingkatan. Tapi kita belum bicara mengenai tingkatannya itu. Belum. Berserta dengan azab-azab yang tersedia di dalam tingkatan itu. Ya, ini baru umum. Ini adalah standar azab bagi neraka. Iya. Bagi jahanam, bagi sakor itu beda-beda. Iya, beda-beda. Bagi al-hawiyah, hutoma, lazo, jahim, sa'ir itu beda-beda. Beda-beda. Tapi semua yang tadi kita bahas Itu umum. itu standarnya. Umum, standarnya. Standarnya. Ada standarnya. Jadi nanti pengelompok. Iya, Bu. Iya. Hah? Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka. Ya. Belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia. Ya. Jadi malaikat yang jaga neraka ini setiap kali kan masuk nih. Iya. Kamu apa belum pernah ada yang memperingatkan? Bahwa Belum pernah ada yang menasihati. Iya. Belum pernah ada nabi. Belum pernah ada rasul. Belum pernah ada yang mengajak. Itu maksudnya. Iya. Setiap kali masuk, siapa aja yang masuk? Iya. Kok bisa masuk? Apa? Kenapa kamu masuk ke sini? Apa enggak ada yang mengingatkan? Apa enggak ada pendai? Apa enggak ada nabi? Apa enggak ada rasul? Iya. Apa enggak ada yang ngajak? Itu maksudnya. Setiap kali masuk itu yang ditanya sama malaikat. Coba berapa pertanyaan tuh? Betul Pak. Ya kan? Nah, Itu dia Pak. Allahu Akbar. Janganlah kita jawab, kan kita nggak masuk ke sini. Kan kita jangan kita jawab, udah nih tutup buku nih, ini kan bukan kita nih. Iya. Jangan. Jangan. Iya. Ya. Kenapa penjelasan misalnya kayak tentang neraka itu di surat ini satu, surat ini satu. Oh iya. Kenapa nggak misalnya satu ini terus? Karena Al-Quran ini dia bukan bicara neraka saja, bukan bicara surga saja. Iya. Jadi Al-Quran ini dia menempatkan ayat-ayat itu sesuai dengan teksnya dan konteksnya. Kenapa neraka itu kalau kita lihat tadi kan, karena kita mutar-mutar nih, Iya, kemana-mana pergi kan. iya. Kenapa enggak satu surat aja? Aja. Karena masing-masing itu ada penjelasan kenapanya. Seperti tadi, Ibu tadi kan, kenapa orang diseret, disetrika? Apa sebabnya? Ada ayat sebelumnya kan? Iya. Begitu juga setiap ayat tentang neraka itu ada penyebab, apakah sebelumnya atau sesudahnya. Tentang apa? Tentang perilaku 5 orang tadi. Siapa 5 orang tadi? Munafik. Orang kafir, Munafik. orang munafik, Orang durhaka. orang durhaka, setan dan pengikutnya, Iya. serta orang yang melampaui batas. Batas zalim. Jadi semua tema 5 orang ini kan bertebaran dalam Al-Quran. Iya. Nah, setiap itu ada tentang nerakanya. Tapi kan dikit-dikit. Di sini minuman, sana makanan, di sini ada Pakaian, selimutnya, di iya. sana bantalnya. Tergantung konteksnya. Iya. Nah, kalau mau Ibu bahas konteksnya, kenapa di sini? Itu kita harus lihat sebelum ayat itu dan sesudah ayat itu. Iya. Sebab. Nggak perlu cerdas. Lihat aja di depan ayat dan di belakang. depannya, Tadi seperti contoh tadi, Ustadz, ini kenapa ini disetrika Iya. punggungnya? Kenapa? Kan karena Ada yang karena itu. ada peristiwa sebelumnya. Karena itu. Jadi azab itu biasanya ada penyebab, apakah sebelumnya atau sesudahnya. Itu aja Ibu lihat. Sebab dan akibat. Tidak ada ayat dalam Al-Quran menjelaskan azab tanpa ada sebab dan akibat. Sebabnya itu bisa di depan, Bisa di belakang. bisa di belakang. Iya. Cuman kita baca, kan nggak kita lihat mana depan mana belakang. Iya. Pokoknya baca aja. Baca aja. Iya, betul. Nah, sekarang kalau Ibu mau teliti yang ayat tadi, yang tadi kita bahas dari makan minuman, kalau Ibu mau teliti, mau dalami, lihat sebelumnya, lihat sesudahnya. Ada apa di antara itu? Itu aja. Itu rumusnya gitu. Iya.
Iya, itulah cerita tentang konteksnya. Makanya beda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi. Sekarang contoh, ini kan masalah azab. Kisah Musa. Berapa banyak kita Musa dalam Al-Quran? Dari juz 1 sampai juz 30. Iya. Tapi kan berserak tuh kemana-mana tuh. Iya. Ada dia lahir, ada dia Iya. anak muda, ada dia bertemu dengan dua putri Iya, Nabi Syuaib, iya. ada dia menikah, Iya. ada dia Iya. ketika menyeberang di Laut Merah. Iya. Kenapa nggak satu aja? Surat Musa, Iya. Iya. satu alamat. Iya. Bukan begitu, Al-Quran nggak begitu. Al-Quran itu dia menjelaskan sesuai dengan konteksnya. Iya. Ini apa temanya, untuk apa, pelajarannya apa. Iya. Begitu. Kejadiannya. Kejadian. Iya. Kejadian. Diturunkan sesuai dengan kejadian. Kejadian. Ya, silakan. Ya. Ya. Ini makna bukunya, makna buku. Yang pokoknya kalau yang kurang berarti masuk neraka. Yang berat masuk surga. Hah, lupa. Bu Mar. Bu Butet. Gitu, Bu. Bu Butet. Yang berat amalnya berarti timbangannya memberatkan dia masuk surga. Kalau timbangan kebaikannya ringan, berarti kan berat keburukan, dia masuk neraka. Bu Mar. Kapan lagi jumpa? Yang kurang-kurang dikit. Nanti di timbangan itu nggak ada istilah kurang-kurang dikit. Kalau kurang neraka, kalau lebih surga. Yang ada itu lebih atau kurang atau sama. Saya ulangi, yang ada lebih timbangannya masuk surga, yang kurang timbangannya masuk neraka. Iya. Ada yang sama, dia di antara surga dan neraka. Apa tuh Pak Ustadz? Siapaan Allah, terserah Allah mau masukkan dia kemana. Gak bisa milih, Allah yang menentukan kamu surga, kamu neraka. Gitu ya? Iya Pak Ustadz. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.